واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang kitab Az-Zakah, yang mana pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang zakat pertanian. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa bagi mereka yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada hari ini. Berarti kita langsung mulai. Antum? Kada. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Baik, berkaitan tentang zakat pertanian, kita akan membahas beberapa pembahasan, di antaranya pertama, dalil disyariatkannya zakat pertanian. Kemudian hasil pertanian apa saja yang wajib dizakati. Kemudian hasil pertanian apa saja yang tidak wajib dizakati. Kemudian menghitung nisab zakat pertanian. Kemudian menghitung hasil pertanian patungan. Kemudian hasil pertanian dari sawah yang berbeda-beda. Kemudian nilai zakat yang dikeluarkan. Kemudian waktu untuk mengeluarkan zakat pertanian. Dan terakhir, boleh atau tidaknya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang. Maka inilah pembahasan-pembahasan berkaitan tentang zakat pertanian. Pembahasan yang pertama adalah dalil disyariatkannya zakat pertanian. Ada beragam dalil mengenai zakat pertanian, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Al-Baqarah 267, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan yang dimaksud ya, apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu adalah zakat pertanian. Baik, ini ayat yang pertama. Begitu juga ayat yang kedua berkaitan tentang zakat pertanian, yaitu surah Al-An'am ayat 141. Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu min samarihi idza athmar wa atu haqqahu yawma hasadih." Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu apabila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya. Ya, maksudnya dengan memberikan zakatnya kepada fakir miskin. Maka ini diantara dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun dalil-dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada dalam kitab kita. Pertama, hadis 636. Baik, kita akan bacakan hadis-hadis berkaitan masalah ini. Jadi hadis nomor 636, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa fi ma duna khamsi awaqin minal warik sadaqah wa laisa fi ma duna khamsi zawdin minal ibli sadaqah wa laisa fi ma duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqah. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Di sini disebutkan 1 uqiyah 40 dirham, maka sama dengan 600 gram. Juga tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Dan tidak ada zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasak. Di sini 1 wasak 60 sa sama dengan 1050 liter. Ya, ini dari penerjemah menyebutkan demikian. Kemudian, jadi kalau hadis pertama ini berkaitan tentang nisab. Kemudian hadis berikutnya, walahu min hadisi Abi Sa'id, laisa fi ma duna khamsati awsaqin min tamrin wala habbin sadaqah. Wa aslu hadis Abi Sa'id muttafaqun alaih. Masih riwayat Muslim dari hadis Abu Sa'id disebutkan tidak ada zakat pada kurma dan tidak pula pada biji-bijian yang kurang dari 5 wasak. Ini juga sama membahas tentang nisab pada zakat pertanian, yaitu 5 wasak. Hadis berikutnya, wa an Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fima saqatis samaa'u wal uyunu aw kana athariyan al-ushur wa fima suqiya bin nadhi nisful ushur. Rawahu al-Bukhari. Wa li Abi Dawud aw kana ba'lan al-ushur wa fima suqiya bis sawani aw in nadhi nisful ushur. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tanaman yang disiram dengan air dari langit atau dengan pengairan dari sumber mata air atau dengan pengisapan air dari tanah, zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Dan tanaman yang disiram dengan tenaga manusia atau binatang, zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, apabila tanaman itu ba'al, tanaman yang menyerap air dari tanah, zakatnya 1/10 atau 10%. Dan yang disiram dengan tenaga binatang atau manusia, zakatnya 1/20 atau 5%. Maka hadis ini berkaitan tentang kadar zakat yang dikeluarkan. Baik, ini juga akan kita rincikan insyaallah. Kemudian wa an Abi Musa al-Asy'ari wa Mu'az radhiyallahu anhuma
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahumā la ta'khudha fi sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah asy-sya'ir wal hintah waz zabib wat tamr, rawahu Tabrani wal Hakim. Dari Abi Musa al-Asy'ari dan Mu'adz radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada mereka berdua, jangan kalian memungut zakat selain dari 4 macam ini, yaitu syair, hintah, syair gandum, hintah sejenis gandum juga, anggur kering dan kurma kering. Hadis riwayat At-Tabrani serta Al-Hakim. Walid Daruqutni an Mu'adz qala radhiyallahu anhu, fa ammal kissa'u wal bittikhu wal rummanu wal qasab faqad afa anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa isnaduhu dhaif. Menurut riwayat Ad-Daruqutni dan Mu'adz, dari Mu'adz radhiyallahu anhu, dia berkata, adapun mentimun, semangka, delima dan tebu, maka Rasulullah SAW telah membebaskan zakatnya. Hanya saja sanadnya dhaif. Baik. Nah, inilah berkaitan tentang hadis-hadis zakat pertanian. Ya, sengaja kita sebutkan di awal hadis-hadisnya. Nanti kita akan sebutkan lagi pada tempatnya masing-masing. Baik, yang jelas ini di antara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya zakat pertanian. Baik. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu jenis hasil pertanian yang wajib dizakati. Jenis hasil pertanian yang wajib dizakati apa saja? Baik, berkaitan masalah ini, kita akan mengenal macam-macam tanaman yang ada kaitannya dengan syariat zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aneka jenis hasil tanaman dalam firman-Nya, ya tadi dalam surah Al-An'am ayat 141 dengan ayat panjangnya, wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghayra ma'rusyatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh waz-zaytuna war-rumana mutasyabihan wa ghayra mutasyabih kulu min samarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Apa maksudnya? Kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Merambat ya, yang berjunjung itu maksudnya yang merambat, yang perlu kita taruh ya buat dia merayap itu kan. Beda dengan pohon kurma misalnya yang bisa berdiri sendiri. Adapun yang berjunjung ini seperti anggur, timun, apalagi kacang ya, itu kan perlu dikasih terus lah istilahnya ya, biar dia bisa melilit. Baik, ini yang disebut dengan yang berjunjung ya. Dan yang tidak berjunjung ya seperti pohon-pohon yang memiliki batang yang kuat yang bisa berdiri sendiri. Kemudian pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, yaitu dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Baik, Allah juga berfirman dalam surah Al-An'am ayat 95, Innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Maka dengan memahami keterangan pada ayat di atas, hasil pertanian bisa kita klasifikasikan menjadi beberapa jenis. Mengulangi, jadi kita akan membahas klasifikasi
hasil pertanian itu apa saja? Yang pertama, hasil pertanian selain buah dan jenis sayur. Mengulangi, yang pertama, klasifikasi hasil pertanian selain buah dan jenis sayur. Misalnya kayu. Kayu itu hasil pertanian atau bukan? Ya, menanam pohon itu kan cari kayu. Daun, ada enggak pertanian yang tujuannya daun? Ya, seperti teh, daunnya kan. Dan seterusnya. Getah, ya pohon getah, kan diambil getahnya. Dan semacamnya. Nah, ini ada zakatnya enggak? Kayu, daun, getah, yang semacam ini ada zakatnya ataukah tidak? Maka yang pertama ini, hasil pertanian semacam ini tidak ada kaitannya dengan zakat. Sehingga jika mau bayar zakat, yang dizakati apanya? Uang hasil penjualan, ya. Artinya kalau kita memperdagangkan getahnya tadi, daunnya tadi, kayunya tadi, maka itu yang dizakati adalah hasilnya kalau mencapai nisab dan mencapai haul. Jadi zakat mal jadinya. Baik, adapun objek hasil panennya itu tidak dizakati. Ya, objeknya kayunya itu enggak ada zakatnya. Daunnya enggak ada zakatnya, getahnya juga tidak ada zakatnya. Baik. Walaupun misalnya kayu itu sangat mahal. Ya enggak? Ada enggak kayu yang sangat mahal? Kayu gaharu jarang deh. Itu mahal, tapi enggak ada zakatnya. Ya, kecuali dijual ya jadi harta, tunggu setahun, kalau sampai nisab dan haul wajib dizakati. Jadi ini jenis yang pertama. Baik, jenis yang kedua dari hasil pertanian berupa buah. Hasil pertanian yang merupakan buah. Buah tuh gimana contohnya? Masa nggak tahu buah ya? Durian, apel, anggur, kurma, dan yang lainnya. Baik, cuman buah ini ada dua macam, Mbak ya. Ada buah yang menjadi bahan makanan pokok. Buah itu ada dua. Pertama, yang menjadi bahan makanan pokok. Contohnya apa? Buah yang merupakan makanan pokok. Pertama, kurma. Yang kedua, makanan pokoknya pisang. Dulu, di zaman dulu itu anggur yang itu merupakan zabib ya. Kismis ya orang. Nah, itu dahulu dijadikan sebagai makanan pokok, terutama bagi mereka para musafir. Dulu mereka sering membawa bekal berupa zabib atau anggur kering. Baik, maka ini yang pertama, buah yang menjadi bahan makanan pokok, misalnya kurma dan anggur tadi. Anggur yang dimaksud zabib, kismis. Ini yang pertama. Yang kedua, buah yang bukan makanan pokok. Nah, ini banyak. Ada 5. Apel, pisang, durian. Ya, ini bukan makanan pokok. Ini penting ya pembagian ini karena kita ingin mengetahui mana yang wajib zakat, mana yang bukan. Baik. Yang ketiga, hasil pertanian berupa biji. Hasil pertanian berupa biji. Dan hampir semua hasil pertanian yang berbentuk biji itu menjadi bahan makanan pokok, ya.
walaupun tidak semua. Artinya banyak di antara biji-biji yang itu merupakan bahan makanan pokok. Misalnya apa? Beras, padi, gandum, apa lagi? Jagung. Jagung biji-bijian atau bukan? Biji-bijian kan? Dikit. Baik, dan seterusnya. Sudah, yang ketiga sudah. Baik, yang keempat. Hasil pertanian berupa sayuran. Hasil pertanian berupa sayuran. Baik. Sayuran itu makanan pokok atau bukan? Baik. Bukan ya. Jadi sayuran itu bukan makanan pokok tapi makanan tambahan, makanan sampingan. Bukan makanan pokok. Baik. Contohnya apa sayuran? Bayam, kangkung, ya, dan lain-lain. Yang kelima, hasil pertanian berupa umbi-umbian. Hasil pertanian berupa umbi-umbian. Misal apa? Singkong, kentang, wortel ya masuk umbian, masuk tanah ya. Lobak. Baik. Dan semua jenis umbi-umbian pada dasarnya itu bukan makanan pokok ya. Walaupun mungkin ada sebagiannya menjadikan makanan pokok, cuman secara umum dia bukan makanan pokok ya. Intinya inilah 5 macam hasil pertanian. Masih ingat, kita ulang. Yang pertama tadi hasil pertanian yang bukan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Contohnya kayu, bunga, daun. Baik, getah ya. Ini tadi diwajib zakati atau enggak? Tidak ada pembahasan berkaitan masalah zakat untuk ini. Yang kedua, hasil pertanian berupa buah, dan ini terbagi menjadi 2. Ada buah yang merupakan makanan pokok, contohnya kurma dan zabib tadi. Kemudian ada buah yang bukan makanan pokok. Ya, banyak, contohnya jeruk, delima, pisang, durian, dan seterusnya. Yang ketiga, hasil pertanian berupa biji. Ya. Dan ini kebanyakannya adalah bahan pokok, makanan pokok, beras, gandum, dan seterusnya. Yang keempat, hasil pertanian berupa sayuran. Bahkan sayuran bukan makanan pokok. Dan yang terakhir adalah umbi-umbian. Ya. Contohnya kentang, wortel, ubi, dan seterusnya. Baik, nah setelah kita pahami tentang macam-macam hasil pertanian ini, maka kita akan sebutkan syarat hasil pertanian yang wajib dizakati. Syarat hasil pertanian yang wajib dizakati. Syarat pertama. Baik, syarat hasil pertanian yang wajib dizakati. Yang pertama, berupa biji-bijian. Berupa biji-bijian yang bisa dimakan. Biji-bijian yang bisa dimakan atau buah-buahan yang merupakan bahan makanan pokok atau buah-buahan yang merupakan bahan makanan pokok. Ulangi, syarat pertama, berupa biji-bijian yang bisa dimakan atau buah-buahan yang merupakan bahan makanan pokok. Nah, untuk buah-buahan yang merupakan bahan makanan pokok tadi cuma 2 kita sebutkan. Kurma dan zabib, ya, atau anggur kering. Maka dalam hal ini untuk buah-buahan itu saja, 2 itu aja. Yang sebelumnya berupa biji-bijian yang bisa dimakan. Ini banyak tadi.
seperti beras, gandum, masuk kacang-kacangan, ya, jagung, ya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Laisa fi habbin wala tamrin sadaqah hatta yablugha khamsata awsuq." Tidak ada kewajiban zakat untuk biji-bijian dan kurma sampai mencapai 5 wasak. Ya, di sini kurma disebutkan karena dia buah yang merupakan makanan pokok. Baik, maka syarat pertama, biji-bijian yang bisa dimakan atau buah-buahan yang merupakan bahan makanan pokok. Baik. Tapi perlu diingat, tidak semua biji-bijian itu bisa atau diwajibkan zakat. Biji-bijian yang dimaksud tentunya tadi ya, yang itu seperti sereal ya. Padi, gandum, syair, jagung, dan seterusnya. Atau kacang-kacangan, itu bisa dimakan nggak? Kacang hijau, ya, kacang merah, apalagi kacang tanah. Baik. Nah, ini wajib dizakati. Adapun biji-bijian yang tidak diwajib dizakati, yang fungsinya itu bukan makanan pokok, melainkan hanya bumbu misalnya, atau obat, atau penghias. Contoh bumbu apa, Pak? Merica, ketumbar, apalagi pala, cengkeh, kapulaga. Nah, ini enggak ada zakatnya yang seperti ini. Biji-bijian, tapi bukan untuk mengenyangkan ya, bukan dimakan, enggak, tapi untuk penambah makanan sebagai bumbu, obat, dan seterusnya. Maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya itu yang memang jadi bahan utama makanan. Beras, kacang, ya, gandum, dan seterusnya. Adapun hanya penambah saja, ini tidak diwajibkan zakat. Baik. Kemudian ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bisa ditakar. Syarat yang kedua, bisa ditakar atau diistilahkan makil ya, atau yukal. Nabi SAW menyebutkan nisab zakat pertanian berdasarkan takaran, yaitu 5 wasak tadi. Dan wasak itu adalah takaran, satuan takaran. Oleh karena itu, hasil pertanian yang tidak bisa ditakar, misalnya sayur-sayuran, itu tidak ditakar. Penghitungannya tidak ditakar. Begitu juga buah-buahan selain makanan pokok. Ya, biasanya itu tidak ditakar, tapi biasanya ditimbang gitu. Baik, nah ini tidak wajib dizakati. Sayur-sayuran, buah-buahan yang seperti itu tidak wajib dizakati. Jadi yang kedua adalah bisa ditakar. Yang ketiga, bisa disimpan dalam waktu lama. Ya, bisa disimpan dalam waktu lama. Dan itulah diantara sifat bahan makanan pokok. Ya, itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Adapun kalau tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka bukan atau tidak wajib dizakati. Makanya buah-buahan secara umum tidak bertahan lama. Makanya tidak wajib dizakati. Bawang wajib zakat atau enggak? Enggak, karena dia tidak bertahan lama. Ya. Wortel, kentang enggak bertahan lama. Maka yang seperti ini tidak wajib dizakati. Cabai, lombok tidak wajib dizakati. Nah, maka hasil pertanian yang tidak bertahan lama tidak wajib dizakati. Baik. Kemudian yang keempat, dari hasil tanaman
yang ditanam oleh manusia. Dari hasil tanaman yang ditanam oleh manusia. Baik, adapun tanaman liar ternyata menghasilkan misalnya, maka ini tidak wajib dizakati. Ya, yang jelas harus ditanam oleh manusia. Namanya juga pertanian, dia yang bertani, dia yang bercocok tanam. Dan yang kelima, memenuhi nisab zakat pertanian, yaitu 5 wasak. Memenuhi zakat pertanian yaitu 5 wasak. Nah, adapun berapa 5 wasak akan datang penjelasannya insya Allah. Baik, nah inilah 5 syarat untuk wajibnya zakat pertanian ya. Jadi kita mengetahui mana saja yang diwajib dizakati. Baik. Jadi pertama tadi apa? Berupa biji-bijian atau buah-buahan yang merupakan bahan makanan pokok. Yang kedua, bisa ditakar. Yang ketiga, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Yang keempat, ditanam oleh manusia. Dan yang kelima, memenuhi nisab zakat pertanian. Baik, maka gini ya, pian bikin kolom seperti ini untuk mengetahui ini wajib dizakati atau enggak ya. Komoditas pertanian itu apa? Kemudian biji-bijian atau buah yang merupakan makanan pokok. Bisa ditakar. Ya, kasih tanda tanya. Apakah bisa ditakar gitu maksud? Bertahan lama. Status wajib zakat atau tidak? Baik, coba contohnya apa? Beras misalnya ya, kayak gini ya. Beras. Dia biji-bijian, masuk ya. Bisa ditakar, ya. Bertahan lama, ya. Berarti wajib. Wajib zakat. Baik. Cabai. Biji-bijian atau buah makanan pokok? Bukan ya. Ada yang makan pokok? Bukan. Ditakar? Anggaplah bisa. Bertahan lama? Tidak. Maka tidak wajib. Pokoknya kalau ada salah satunya silang, tidak wajib. Jagung. Biji-bijian, ya, bahkan makanan pokok. Bisa ditakar? Bisa. Bertahan lama? Ya, apalagi dikeringkan ya. Ketika jagung itu dikeringkan, bisa bertahan lama, bertahun-tahun. Maka wajib zakat. Seperti itu. Tomat. Enggak ada nih. Biji-bijian? Bukan. Bukan buah makanan pokok juga. Bisa ditakar? Ya, anggaplah bisa. Bertahan lama? Enggak. Berarti tidak wajib. Seperti itu. Yang menentukan ini wajib dizakati ataukah tidak. Dan masih banyak komoditas-komoditas yang lain menggunakan timbangan ini. Ya, kalau semuanya iya, berarti wajib dizakati. Wallah. Baik. Kalau wortel gimana? Biji atau buah pokok? Bukan. Bisa ditakar? Bisa. Rata-rata sebenarnya bisa ditakar ya. Kalau mau aja menakar. Bisa disimpan lama? Tidak. Wortel tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Maka tidak wajib dizakati. Ya seperti itu contohnya. Dan dengan seperti ini kita tidak akan bingung. Ya ini dizakati ataukah tidak.
Walaupun memang ya mungkin ada beberapa komoditas yang kita kadang bingung dan memang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan masalah itu. Baik, di antara yang diperselisihkan oleh para ulama ketika buah, misalnya buah tin. Kalian tahu buah tin? Di tempat kita ada nggak buah tin? Jarang ya. Baik, kalau buah tin, biji-bijian atau buah makanan pokok, sebagian ada yang menyatakan itu buah makanan pokok sebagian. Bisa ditakar, ya. Bertahan lama, kalau dikeringkan, dia bisa bertahan lama. Ya, artinya kalau dijemur dan seterusnya, dia bisa bertahan lama. Kalau tidak, maka dia akan busuk. Nah, para ulama pun berbeda pendapat, ini wajib dizakati ataukah tidak. Ya, sebagian mengatakan dizakati, sebagian mengatakan tidak. Ya, walaupun lebih condong pada pendapat yang mengatakan tidak, ya. Tapi bagi mereka yang punya tin, ya, dan alhamdulillah jarang di tempat kita, lebih hati-hatinya di zakati. Yang seperti itu. Baik. Nah, ini adalah berkaitan tentang hasil pertanian yang wajib atau yang tidak yang wajib dizakati harus memenuhi 5 persyaratan tadi yang kita sebutkan. Baik, pembahasan berikutnya tentang hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Baik, nah sebenarnya untuk hasil pertanian yang tidak wajib dizakati ini mengambil kesimpulan dari syarat-syarat yang sebelumnya yang kita sebutkan. Intinya kalau dia tidak memenuhi syarat tadi, ya maka dia termasuk hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Baik, hanya saja kita ingin merincikan di sini apa saja hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Baik, adapun beberapa hasil pertanian yang tidak wajib dizakati, pertama kayu, daun, bunga. Kayu, daun, bunga. Baik. Jadi tidak ada zakat atas kayu, daun maupun bunga meskipun harganya mahal. Ya, tadi kan kayu ada yang mahal, contohnya kayu gaharu. Kemudian daun. Daun ada nggak yang mahal? Daun apa? Hah? Ya, itulah. Kada jelas dengarnya tadi. Ya, yang jelas daun-daun yang mahal, daun teh ya. Daun apa tadi? Daun kelor. Daun kelor itu mahal ya? Mahal ya? Baik, itu nggak ada zakatnya. Bunga, anggrek, bunga mawar mahal juga enggak? Ya, pokoknya bunga ya, meskipun mahal tidak ada zakatnya. Maka ini adalah yang pertama, kayu, daun atau bunga. Baik, insya Allah kita lanjutkan hasil pertanian yang tidak wajib dizakati yang lainnya setelah sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi pembahasan ketiga yaitu tentang hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Maka yang pertama tadi adalah kayu atau daun atau bunga, ya, ini tidak dizakati walaupun harganya mahal.
Oleh karena itu, mereka yang mungkin punya usaha tanaman bunga misalnya, maka walaupun banyak, mahal, maka ini tidak ada zakatnya. Kemudian yang kedua, di antara hasil pertanian yang tidak wajib dizakati adalah buah-buahan yang bukan makanan pokok. Buah-buahan yang bukan makanan pokok. Ya, dan ini banyak. Jeruk, apel, delima, durian, pisang, ya, dan yang lainnya. Ini tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati ya adalah buah-buahan yang itu merupakan makanan pokok dan itu bisa disimpan dalam waktu yang lama, ya. Tadi disebutkan ada dua, kurma dan anggur kering yaitu zabib. Apakah semua anggur itu bisa dijadikan zabib? Apakah semua anggur bisa dijadikan kismis? Jawabannya enggak. Jadi ada anggur-anggur khusus memang yang itu biasanya dijadikan sebagai kismis. Ya, adapun anggur-anggur yang besar yang kita sering makan itu, yang ungu itu kan banyak airnya itu. Ya, dan biasanya langsung membusuk dalam waktu beberapa hari. Ya, maka ini tidak wajib dizakati. Jadi memang ada anggur-anggur khusus yang memang biasa dijadikan sebagai zabib. Ya, wallahu a'lam. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan kaidah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ya, wa qala Asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i mengatakan la zakata fi syai'in minas thimar ghaira tamr wal inab. Tidak ada zakat untuk buah-buahan apapun selain kurma dan anggur. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sadaqah minhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik zakat untuk dua jenis buah-buahan tersebut. Ya. Wa kana qutan bil hizazi yudakhar. Dan dahulu buah tersebut menjadi bahan makanan pokok di daerah Hijaz. Nah, jadi memang anggur ya atau zabib tadi memang makanan pokok dahulu. Selain kurma, selain gandum. Dan Al-Imam Malik juga pernah mengatakan as-sunnah allati la ikhtilafa fiha indana walladhi sami'tu min ahli al-ilm annahu laysa fi syai'in minal fawakih kulliha minar ruman wattin wal firsik wa ma ashbahahu wa ma lam yushbihhu idza kana minal faqihah sadaqah. Ajaran sunnah yang kami sepakati dan yang pernah saya dengar dari para ulama adalah bahwa semua jenis buah-buahan, baik delima, tin, apel Persia, atau yang semisal dengan itu, atau yang tidak serupa dengannya, selama dia termasuk jenis buah-buahan, tidak ada kewajiban zakat atasnya. Baik, nah jadi buah-buahan secara umum tidak wajib dizakati, kecuali tadi kurma dan juga anggur. Yang ketiga, yang tidak wajib dizakati adalah sayur-sayuran. Tidak ada zakat atas sayur-sayuran, karena sayuran secara umum itu tidak ditakar. Ya. Dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Selain itu, sayuran juga bukan bahan makanan pokok, sehingga banyak sisi darinya tidak memenuhi syarat wajib zakat pertanian. Jadi tadi syarat yang tadi kan bukan makanan pokok. Kemudian tidak ditakar, secara umum tidak ditakar. Kemudian yang ketiga, tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Jadi X tiga-tiganya tuh. Maka tidak wajib zakati. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal, sewaktu beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, ada penggalan kisah. Jadi Mu'adz pernah menulis surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu anil khadrawat wa hiyal buqul. Faqala laisa fiha syai'.
Nah, jadi Mu'adz pernah mengirim surat kepada Nabi SAW bertanya tentang zakat untuk sayuran. Ya, jadi kita tahu Mu'adz diutus ke negeri Yaman, disuruh mengajarkan tauhid, disuruh mengajarkan salat, dan seterusnya. Beliau bertahan di situ. Nah, terkait masalah zakat, ya, beliau tidak tahu apakah sayuran itu wajib dizakati ataukah tidak. Maka beliau pun mengirim surat kepada Nabi SAW bertanya tentang hal tersebut. Maka Nabi menjawab tidak ada kewajiban zakat apapun atasnya, yaitu atas sayur-sayuran tadi. Maka setelah menyebutkan riwayat di atas, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan wal amalu ala hadza inda ahli ilm annahu laisa fil khadrawati shadaqah. Para ulama menggunakan hadis ini untuk menegaskan bahwa tidak ada zakat atas sayuran. Demikian pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya beliau mengatakan laisa fil khadrawat shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat atas sayuran. Baik, nah inilah diantara beberapa hasil pertanian yang tidak wajib dizakati. Baik, sekarang kita berpindah ke pembahasan keempat, yaitu nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertanian. Mengenai nisab zakat pertanian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan dalam beberapa hadis, di antaranya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Walaisa fi ma duna khamsi awsuqin shadaqah." Tidak ada kewajiban zakat atas hasil pertanian di bawah 5 wasak. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "Laisa fi habbin wala tamrin shadaqah hatta yablugha khamsata awsuq." Tidak ada kewajiban zakat untuk biji-bijian dan kurma hingga mencapai 5 wasak. Berarti 5 wasak nih nisabnya. Baik, maka kita ingin mengetahui satuan wasak itu gimana sih maksudnya. Baik. Nah, kita ingin konversikan ke satuan yang banyak berlaku di zaman sekarang. Baik. Sama dengan 60 sa'. Satu wasak sama dengan 60 sa'. Berarti 5 wasak. Berarti 5 kali 60. Sama dengan 300 sa'. Nah, ini 300 sa'. Satu sa' itu sama dengan ya kadar zakat fitrah. Fitrah. Itu satu sa'. Nah, sa' ini itu merupakan ukuran takaran dan bukan timbangan. Sa' di zaman Nabi SAW itu adalah takaran dan bukan timbangan, ya. Dan satu sa' di zaman Nabi, satu sa' di zaman Nabi itu sama dengan 4 mud. Satu mud, wah ini banyak banget tadinya. Sama dengan apa namanya istilahnya nih? Ya, sepenuh. Baik, satu mud itu sama dengan cakupan ya. Satu cakupan penuh dua telapak tangan.
normal yang digabungkan. Nah, jadi di zaman Nabi SAW, satu mud itu seperti satu cakupan dua telapak tangan orang normal. Ya. Maka kalau satu sok berarti 4 kali mud. Nah, itulah apa namanya ukuran zakat fitrah zaman dahulu. Baik. Nah, karena sok itu adalah takaran, umumnya ukuran seperti ini sangat susah untuk dikonversikan kepada berat. Kenapa? Ya, pertama kalau bendanya itu beda-beda, ya. Kalau di zaman Nabi mungkin gandum atau kurma misalnya. Dengan beras itu kan beda nanti apa yang terjadi? Beda apanya? Beratnya. Maka tidak bisa kita jadikan satu antara satu komoditas dengan komoditas yang lain dengan ukuran sok yang dikonversi ke berat. Karena satu sok kurma itu beda dengan satu sok beras secara berat. Belum lagi beda antara satu orang dengan yang lain dengan cakupannya itu kan beda. Ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ya. Walaupun misalnya dianggap orang pertengahan itu yang kayak apa? Itu pun juga dijadikan apa perselisihan di kalangan para ulama, ya. Nah, jadi di zaman sekarang kan kita kebanyakan dikonversinya ke berat. Baik. Nah, maka tadi kita katakan bahwasanya ukuran untuk mengkonversi dari takaran menjadi berat itu memang sulit. Karena besaran berat satu sok masing-masing benda itu berbeda-beda. Tergantung berat jenis benda yang ditakar. Satu sok tepung memiliki berat yang tidak sama dengan satu sok beras. Ya, padahal tepung berasal dari beras, tapi satu soknya berbeda. Oleh karena itu harusnya idealnya untuk zakat fitrah itu harusnya diukur tuh berdasarkan takaran dan bukan timbangan. Nah, tapi di zaman kita sekarang ke timbangan. Wallahu alam karena mungkin lebih mudah. Tapi akhirnya bingung berapa ukuran satu sok ya untuk dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Baik. Akhirnya ada ijtihad di kalangan para ulama kontemporer untuk mengkonversikan satu sok beras tadi ke kiloan, ya. Akhirnya ada yang memutuskan antara 2,5 kg sampai 3 kilogram. Nah, gimana sih sejarahnya kok muncul angka itu? Nah, berdasarkan penelitian lembaga riset di Arab Saudi dan para ulama kontemporer, volume satu sok Nabi ya diperkirakan berkisar antara 2,75 liter hingga 3 liter. Jika yang diukur adalah air 1 liter berapa kilo, Pak? 1 ya. 1 liter sama dengan 1 kilo. Baik. Namun karena yang diukur adalah biji-bijian seperti beras atau gandum, beratnya sangat tergantung pada massa jenis atau kerapatan dari benda yang dihitung tersebut. Ya. Baik, maka para ulama mengatakan gandum berat, satu sok gandum kualitas tertentu bisa mencapai 2,176 kilo. Ini gandum ya, bukan beras. Sementara beras itu lebih padat daripada gandum. Nah, di Indonesia, hasil riset Baznas dan beberapa ormas Islam lainnya menunjukkan bahwasanya satu sok beras itu rata-rata memiliki berat 2,5 kg hingga 2,7 kg. Ya, itu rata-ratanya. Nah, jadi para ulama menyatakan 2,5 kg itu batas minimal yang paling umum untuk beras di Indonesia, itu minimum. Adapun 2,7 kg
sampai 2,8 kilogram dianggap angka yang lebih aman untuk memastikan kewajiban benar-benar tertunaikan. Jadi kalau 2,5 itu masih rentan kurang, tapi minimum itu. Mau lebih aman 2,7 atau 2,8. Adapun kalau sampai 3 kilo, ya itu ya lebih utama lagi untuk lebih tenang lagi istilahnya kan. Dan itu memudahkan untuk menghitungkan sudah langsung 3 kilo, tidak masalah ya. Jadi kalaupun ada yang berfitrah itu kalau bisa jangan 2,5 kilo karena masih rentan kurang. Kalau mau ditambahi 2,7 atau 2,8 kilo, lebih aman lagi sampai 3 kilo. Baik. Nah, kembali ke masalah nisab pertanian. Tadi disebutkan nisab zakat pertanian adalah 5 wasak atau sama dengan 300 sok, ya. Maka kalau 300 sok dikali tadi antara berapa? 2,5 sampai 3 kilo. Berarti ini berarti 7 berapa? 750 kilo sampai 900 kilogram. Maka inilah kurang lebih kira-kiranya nisab untuk pertanian. Terus yang mana kita ambil, Pak? Untuk menentukan nisab. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, kita ambil yang 3 kilo. Itu mengeluarkan zakatnya 3 kilo. Tapi untuk menentukan nisab zakat pertanian, maka yang diambil mana? Yang paling kecil yaitu 2,5 kilo. Maka keluarlah angka 750 kilo. Ya, sama dengan 7,5 kuintal. Maka inilah nisab yang hati-hati untuk menentukan zakat pertanian. Jadi sekali lagi, kalau mengeluarkan zakat fitrah, ambil standar tertinggi yaitu 3 kilo. Adapun menentukan nisab pertanian, ambil standar terendah yaitu 2,5 kilo. Kenapa kita ambilnya yang terendah? Agar kita semakin yakin bahwasanya semua hasil pertanian kita benar-benar dizakati. Dan itu lebih menggugurkan kewajiban. Dan juga lebih menguntungkan pihak yang menerima zakat. Ya. Taruhlah misalnya pas ya 750 kilo hasil pertaniannya. Maka nih antara dua nih. Kalau dia ngambil yang 900 kilo belum nyampe nisab. Ya, tapi kalau dia ngambil 750 kilo sampai nisab wajib zakat. Atau misalnya berada di 800 kilo. Kalau dia ngambil yang paling besar, ya sudah enggak wajib zakat. Ya, tapi wallahu alam ya lebih amannya ambil 750 kilo dan itu yang lebih aman. Baik. Sekarang ya sebagai penutup. Tadi kita akan tentukan bahwasanya nisabnya adalah 7,5 kuintal. Itu bentuknya apa? Ukuran segitu tuh. Kan padi itu ada 3 kemungkinan, Pak ya. Ketika dipanen, dikatam. Ya. Itu kan pasti mengambil padinya, daunnya plus batangnya. Jadi kondisi pertama waktu diarit pertama kali, apakah itu yang dihitung 7,5 kuintalnya? Baik. Kemudian proses kedua ya, dimasukkan ke mesin perontok hingga tersisa padi yang diistilahkan gabah mungkin ya. Jadi padi yang masih ada kulit-kulitnya. Sudah, ini kondisi kedua. Jadi yang pertama tadi yang masih ada daun batangnya. Yang kedua yang sudah dirontokkan tinggal padinya tapi masih ada kulitnya. Yang ketiga sudah jadi beras. Baik, yang menjadi pertanyaan,
7,5 kuintal itu yang mana? Bagian mana? Wah, ada yang padi, ada yang beras. Adakah yang ketiga, yang pertama tadi? Yang sama daun-daunnya? Baik. Gabah kering ya? Baik. Wallahu alam, Mbak ya. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, maksud 7,5 kuintal itu adalah yang masih berbentuk gabah tadi, gabah kering. Artinya yang sudah dirontokkan dari batang daunnya, tapi belum jadi beras. Kalau dijadikan beras, maka nisabnya itu makin rendah lagi. Baik. Nah, tadi ulun sudah coba cari berkaitan tentang perbandingan 3 jenis padi ini. Sebentar. Baik. Dan ini tidak keluar dari ijtihad para ulama berkaitan tentang kilo-kiloan ini yang akan kita sebutkan. Jadi ada 3 kondisi padi tadi ya. Jadi ini kondisi padi. Nisab ya, nisab. Masih dengan daun dan batang. Batang atau tangkai namanya? Udah tahu Ben. Jeraminya ya. Yang penting paham. Baik, hanya padi ya atau gabah tadi, gabah kering. Gabah kering itu maksudnya gimana? Yang sudah dijemur. Ya, jadi bukan karena kalau baru saja dirontokkan itu kan masih berat, masih basah ya istilahnya. Ya, maksud gabah ini gabah yang sudah kering, yang sudah dijemur. Beras sudah jadi beras. Sudah jadi beras. Nah, ada beberapa ijtihad berkaitan masalah ini. Kata mereka, bagi mereka yang mengatakan dengan badang atau tangkai, maka itu 1.323 kilogram. Itu kalau sama ini nih. Ya, walaupun ini sebenarnya tidak akurat ya, karena bisa jadi daunnya banyak gitu kan. Ya, isinya sedikit. Ya. Tapi ini tidak bisa dijadikan bacuan, cuman ini sebagian ijtihad para ulama. Kalau hanya padi atau gabah tadi 750 kilogram. Dan kalau sudah jadi beras maka makin sedikit lagi 653 kilogram. Maka dalam hal ini yang lebih aman ambil yang tadi yang sudah kita hitung berdasarkan perhitungan ijtihad para ulama, yaitu yang ketika sudah menjadi gabah. Dan ini memang lebih banyak praktek yang dilakukan oleh para petani dalam menghitung zakat. Nah, jadi inilah berkaitan tentang nisab untuk zakat pertanian. Baik, adapun pembahasan-pembahasan berikutnya ya insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.